Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kembali bersama saya, tutor bahasa Inggris di PKBM Mahat Al Zaitun. Hari ini kita belajar tentang letter, yaitu di modul 8 yang berjudul tentang surat menyurat atau letter. Mari kita pahami dari pengertian surat menyurat itu sendiri atau letter. Di sini tertulis, letter is a means of communication that contains a text message which can be handwritten, typed or printed, sent by one person to another via mail or post, so as to inform, complain, report, inquire, request or something. Jadi di sini pesannya adalah surat adalah diperuntukkan untuk berkomunikasi yang berisikan tentang text message atau pesan teks, tulisan ya, which can be handwritten, yang bisa jadi tulisan tangan gitu ya, type atau ketikan, atau printed atau print. Sent by one person, dikirim oleh orang atau orang lain via atau menggunakan mail, post, kantor pos ya, so as to inform, complaint, untuk menginformasikan complaint, report atau laporan, inquire or request or something. Jadi pesanan sesuatu gitu ya. Itulah letter atau surat. Mari kita pahami selanjutnya. Formal letter. Nah, formal itu resmi, surat resmi. Formal letters refers to letters written in professional language and follow a prescribed format. These letters avoid unnecessary detail and directly address the point for which the letter is written. Jadi surat formal ini itu mengacu kepada letters written in a professional language. Jadi yang bertuliskan di surat itu professional language, jadi bahasa yang profesional. Kalau bahasa yang profesional artinya ini formal ya, tata bahasanya, grammarnya, baku atau tidaknya itu mengacu kepada formal. And follow prescribed format, jadi prescribed format dalam bentuk pres gitu ya. These letters avoid unnecessary details and directly addressed. Jadi surat-surat ini, these letters avoid menghindari unnecessary details. Jadi menghindari, necessary itu penting, yang tidak penting. Jadi hal yang tidak penting gitu ya. And directly address, lalu tertuju kepada point for which the letter is written, pada intisari di dalam tulisan tersebut gitu ya. Di intisari. Lanjut saja. Nah, ini format of formal letter. Seperti apa formatnya? Ada sender's names, date, recipient's name, designation gitu ya, salutation, greeting, ada introductory paragraph, main body, dan yang terakhir di situ ada concluding paragraph and yours faithfully. Kalau kita lihat di kotak-kotaknya ini pertanda kurang lebih ada sekian, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 items gitu ya. Senders, date, recipient. Jadi senders name itu nama pengirim, date tanggal, recipient's name, recipient names itu penerima gitu ya. Lalu salutation, salam hormat ya, respected ya, hormat ya. Introductory paragraph perkenalan, lalu intisari main body-nya, lalu concluding kesimpulan. Dan yang terakhir yours faithfully, pastikan di situ ada nama dan tanda tangan. Itulah format of formal letter, jadi surat yang resmi gitu ya. Now, sedangkan informal letter adalah
saya baca, informal letters are those letters which we written to any person whom we know personally, gitu ya, such as friends, parents, siblings, relatives, neighbors, acquaintance, etc. There is no prescribed format of writing informal letters. Jadi informal letters adalah surat yang tidak resmi, adalah surat-surat yang ditulis untuk to any person, untuk siapa saja, whom we know personally, yang kita kenal personally, personal, jadi kenal dekat gitu ya. Seperti friends, teman, orang tua, parents, siblings, saudara, relatif, saudara jauh, neighbors, tetangga, kenalan, acquaintance gitu ya, etc. dan lain-lain. There is no prescribed format of writing informal letters. Jadi there is no prescribed format of writing informal letters. Intinya bebas, jadi nggak baku gitu ya. Tulisannya it depends on us, tergantung kita. Kalau tadi formal banyak regulasi, banyak aturannya, banyak tata caranya gitu ya. Kalau for informal it's up to us, kembali ke kita, terserah gitu ya. Yang penting ada juga sih format hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Tapi dalam hal tata bahasa, katakanlah grammar penting, tapi tata bahasa ya itu cenderung lebih tidak baku gitu ya, dan boleh disingkat dan boleh menggunakan idioms dan macam-macam lah ya, karena dia ditujukan kepada orang-orang yang kita kenal. Oke, lanjut. Nah, ini dia menariknya, informal personal letters dan formal letters, bedanya apa gitu ya. Nah, karena kita lihat informalnya, kalau dia kalimat itu short sentence, kalimatnya pendek, sedangkan formal letters itu full sentence, kalimat yang penuh gitu ya, lengkap, komplit gitu ya. Jadi nggak ada yang singkatan-singkatan ya. Lagi like formal grammar and vocabulary, jadi grammar dan perbedaan kata itu kurang. Jadi kurang banyak bahasanya, like formal grammar. Jadi secara grammar yang formal, yang resmi itu nggak terlalu banyak. Perbendaharaan katanya pun begitu. Sedangkan formal letters itu correct grammar and vocabulary, harus betul secara grammar, perbendaharaan katanya juga pas gitu ya. Jadi nggak yang slang, yang baku, yang tidak baku gitu kan. Nah, itu formal karena ditunjukkan untuk bos, untuk atasan, untuk dosen, untuk profession, pekerjaan gitu ya. Lalu informal juga construction, example IED, misalnya I would like. Nah, IED itu singkatan ya, I would, I want gitu ya. I am jadi singkatnya, E-nya hilang jadi I'm gitu kan. Penuh dengan contraction is okay gitu ya. Construction means singkatan gitu ya. Misalnya I have a book, I've a book, have-nya jadi V doang gitu ya, V santi. Tapi beda dengan formal letters, itu no construction. Example I would, complete. I'd jadi I would gitu kan. Lalu idioms. Nah, idioms ini expression ya. Example good. Sedangkan formal itu no idioms. Expression, full of expression. Now, di situ ada informal active voice. Example, I completed the application form. Jadi bentuk kalimatnya itu kalimat aktif, itu informal ya. I completed the application form. Saya menyelesaikan form lamarannya gitu ya. Sedangkan formal itu passive voice. Example-nya the application form is complete gitu ya. Maksudnya sama tapi beda, pasif dan aktif. Kalau pasif form gitu, format lamarannya sudah selesai gitu ya, sudah diselesaikan. The application form is complete gitu ya. Beda sama aktif, ada subjeknya I complete the application form gitu ya.
Lalu informal ada phrasal verbs, example-nya look into, gitu ya. Look into. Sedangkan formal letters no phrasal verbs, example investigate, research, gitu ya. Jadi phrasal verbs 2 kata tapi maksudnya satu. Look into, mencari atau menerawang, menginvestigasi, gitu ya, look into. Tapi kalau di formal investigate itu bahasanya. Research, look into itu meneliti maksudnya ya, research. Jadi kata lain dari satu kata tapi itu lebih formal bahasanya, ada ya. Abbreviation itu singkatan ya. Sedangkan formal no abbreviation, example at your convenience. At your convenience. Sedangkan di abbreviation mungkin AYC, AYC gitu ya, at your convenience, atau FY gitu ya, FYI gitu ya, for your information, FYI, FYI gitu kan. Lalu exclamation marks, lalu no exclamation marks, jadi ada tanda exclamation. Sedangkan di formal itu nggak boleh ada exclamation marks gitu ya. Juga di situ informal ada imperatif, start with the verb, example complete the form. Sedangkan formal letters no imperative, example you may complete the form when you have time, gitu ya. Sedangkan di informalnya start with a verb, examples complete the form, complete the form, gitu ya. Kalau di formal you may complete the form when you have time. Dia lebih halus bahasanya ya, tidak straight to the point, tidak langsung gitu ya, imperatif dan no imperatif. Lanjut. Nah ini dia informal sama formal. Kalau berbicara greeting ya, dalam surat itu kan pasti ada salam gitu kan, ada pembuka, ada awali dengan apa ya kan, informasinya apa, final terakhirnya bagaimana, lalu penutupnya bagaimana. Nah, ini dia. Di greeting itu salam ya. Contohnya dear, langsung nama, dear Adi gitu ya. Hello Adi, hi Adi gitu ya. Sedangkan di formal karena ini resmi dengan orang tua, atasan, bos, dosen atau guru, oke. Dear sir gitu ya, dear madam, dear mister gitu ya, dear Mrs, surname namanya, nama lengkap gitu ya. Lalu opening sentence ya, pembukaan, I have not spoken to you in ages. Nah, ini bentuk yang formal. Saya udah lama nggak ngobrol sama Anda. I have not, singkatan I haven't spoken to you in ages. Sedangkan formal, I hope this later gitu ya. I hope this later, I hope those email finds you well gitu ya. Lalu apalagi, thanks for the email, thank you for your email gitu ya. And also start the letter reason for writing. Jadi memulai surat dengan alasan untuk menulis. Seperti apa? How have you been? Let me tell you about, gitu kan. I'm writing this email about. How have you been means that artinya apa kabar? Let me tell you about. Biar saya ceritakan kamu tentang apa, gitu ya. I'm writing this email. Saya menulis ini tentang apa. Sedangkan formal, I'm writing to complain. Jadi to the point, I'm writing to complain, gitu kan. I'm writing to inform, I'm to request information about, atau I'm writing to you regarding, gitu kan. Now providing information, untuk menyiapkan informasi. Great news, yeah. Unfortunately, you didn't get the job. I have attached my phone, gitu ya. Great news means that berita bagus. Unfortunately, sayangnya, you didn't get job. Kamu nggak mendapatkan pekerjaannya. Lalu, I have attached my phone. Saya sudah melampirkan format-formatnya, gitu ya. Sedangkan formal bahasanya beda. We are delighted to confirm you roll at. Kami dengan senang hati untuk menginformasikan kamu, gitu ya. You will be required. Kamu akan to bring you your passport, gitu ya. Kamu akan dipersiapkan membawa paspor to the interview, untuk interview. Please find attach my application. Silakan temukan, gitu kan, form application. Jadi form aplikasi lamaran saya, gitu ya.
Lalu final, ini terakhir, final remarks. Hope to hear you soon. Write back to me when you can, gitu ya. Semoga bisa bertemu kamu segera, gitu ya. Hope to see you soon, to hear from you soon, atau mendengarkan informasi kamu dengan segera. Atau write back to me, tulis kembali kepada saya when you can, suatu kamu bisa. Lalu kalau formalnya, I look forward to hearing from you, meeting you. I look forward, saya benar-benar menunggu informasi atau bertemu denganmu. Benar-benar pengen ketemu gitu ya. I look forward, ini bahasa-bahasa formal. Lalu terakhir closing off ya. Untuk menutupnya, all the best. Speak to you soon. Jadi all the best, semoga semuanya baik-baik. Speak to you soon. Semoga bisa ketemu dengan kamu segera gitu ya. Sedangkan formalnya, yours sincerely, dear Mr. atau Mrs. Atau yours faithfully, dear Sir atau Madam gitu ya. Nah, untuk membedakan yours sincerely sama yours faithfully ini bedanya apa? Kalau faithfully ini orangnya yang kita kirim itu kita nggak kenal alamatnya gitu ya. Sedangkan yang sincerely itu orang yang kita kenal gitu ya. Oke, itulah perbedaan formal dan informal letter. Hope you understand. I will make another example of explanation ya. Formal and informal letters. Thank you so much for everything. See you next time. Good luck. Have a nice day. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum. Merdeka.